Alam itu baru itu secara mudah nanti dipikir sendiri ya sambil perlahan, karena kita tidak akan berkepanjangan. Ini memang butuh proses. Kalau yang sudah paham insya Allah gampang dah. Tapi jangan sampai kita menganggap orang mengajarkan orang barunya alam itu mudah, enggak. Memang butuh. Yang penting kita beritahu bahwa alam itu baru. Baru itu maknanya adanya setelah tiada. Terus ciri-ciri baru itu yang bagaimana cirinya saja? Cirinya baru itu yang berubah. Sing owah cojo owah. Berubah ke apa? Berubah itu ya sesuatu yang ada ya boleh, tiada ya boleh. Itu namanya perkara yang berubah. Atau mengatakan berubah itu seperti contohnya yang tadinya tidak ada menjadi ada itu berubah. Atau sebaliknya, yang tadinya tiada menjadi ada. Ya. Jadi itu namanya berubah. Nanti kita lihat. Lah contohnya berubah itu hanya gampang dua perkara tok, gerak diam. Itu kita urusannya gerak diam kayak seneng. Aja ngantuk seperti ngantuk. Gerak diam mau. Gerak diam itu dipikir gampang. Jadi pokoknya sesuatu yang berubah itu seperti apa? Seperti sifat gerak, seperti sifat diam. Itu loh. Coba kan diam, gerak berarti diamnya tadinya ada menjadi ada berubah. Tadinya gerak tidak ada menjadi ada. Pokoknya si diam boleh ada, boleh tiada. Si gerak juga boleh ada, boleh tiada. Itu namanya berubah. Nah itu ciri-ciri dari baru. Dan nanti kita mudah seperti kita kalau menemukan sesuatu yang diam, menemukan sesuatu yang gerak itu adalah baru. Gampang kan? Jadi gampang nemen. Pokoknya sing gerak ya berarti barang ayat dudu pangeran. Sing obat dudu pangeran, Sing meneng dudu pangeran. Lah kok apa ke rutinnya kan? Koyo wah kok udah gampang itu penemuan besar sekali punya ulama besar. Jadi gerak diam penting. Pokoknya sampean ketemu gerak diam berarti duduk pangeran. Lah nek duduk pangeran ngerti ya. Cuma kok pelaksanaane udah pangeran tapi masih digantungi ada. Si duit ki kan gerak diam, kan? Si duit itu gerak diam. Kok kenapa kita masih bergantung kepada gerak diam yang bukan Tuhan? Lah tak siron aku belajarnya seperti itu maksudnya loh. Nak mumbang kan gampang tidak mentuhankan duit ke Tuhan bukan. Tapi kadang-kadang mentuhankan tidak terasa. Sepertinya kalau tidak punya uang itu pusing lah. Lah apa duit itu gak seneng. Diarahan duit gak seneng kini orang jadi sirik atau isine. Nah, punya keyakinan sidik bahwa duit kok menjadikan bahagia, berarti orang itu musyrik billah, menyekutukan dengan Allah. Bukan uang saja, nanti banyak sih ya. Banyak sekali. Maka kita belajar mukhalafah itu penting, ya penting. Nah, terus kalau kita sudah paham, berarti barang baru itu berubah. Maka sesuatu yang berubah itu pasti baru. Nah, nanti sesuatu yang baru itu pasti butuh dengan yang menjadikan. Nah, cara bahasa apa namanya qodiyah. Qodiyah itu ya sebuah perkataan berarti kok ya nandor lah burhan. Seperti mengatakan al-alamu ajromun wala a'rodin. Alam itu nanti terdiri hanya dua saja, si jirim dan a'rod nanti. Terus ada muqaddimah lagi, al-alamu mutaghayyirun. Alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan tiap-tiap yang berubah hadisin, pasti baru. Jadi sesuatu yang berubah tidak akan berubah dengan sendirinya, mesti wi. Tapi kan kaidah dulu nanti dipikir sampai temu. Dipikir terus ojo iso melepaskan jari sing mulang. Diteliti sendiri, nanti teliti sambil tidur, sambil apa graji, apa sambil masak, baru berubah baru ya. Nah, ketemu sing tak pasah baru, lah sing masak ya baru, sing graji baru, sing digraji baru, jirim makan jirim, sing dipangan jirim, sing mangan
jirim. Terus Pak kaya ngono. Nanti diteliti. Wa kullu mutaghayyirin hadisin, terus wa kullu hadisin la budalahu min muhdis. Dan sesuatu yang baru tidak boleh tidak wajib tidak harus ada yang menjadikan, harus butuh dengan yang menjadikan. Tidak ada sesuatu yang baru terjadi dengan sendirinya, mesti ada yang menjadikan ya. Maka setelah kita memahami baru benar-benar baru, itu berarti kita sudah tahu melihat bahwa si alam itu dijadikan. Selama orang itu belum memahami baru, tidak ngerti tenan. Sampeyan takok karo wong dicoba sing ora tau ngaji yo, ora ngaji tauhid itu pamane. Ditanya, "Mas, alam itu dijadikan enggak?" Ya cepet wong Islam sih. "Yo digawe ya, dijadikan." Nah, terus Anda mengatakan dijadikan, apakah Anda melihat dijadikannya? Sampai mengatakan dijadikan, taunya dari mana? Cara bahasa dari arah mana Anda mengatakan alam dijadikan? Apa Anda melihat menjadikannya? Kampleng atau blak cok kau pun aja cilik ben awake gede sini ora wani sing ngampleng mah getak oto. Tapi namun cacing ngomong kadang ada sudah sebuah mitos gini, mitos itu mitos de iblis apa? Mitos dan fakta tidak Allah, faktanya beda. Mitosnya di mana saja, menyeluruh mungkin penjuru dunia sekarang. Mitosnya kalau belajar ilmu tauhid itu nanti gila. Itu mitos banyak yang begitu. Nanti kalau belajar ilmu tauhid itu wah sampai digambar, wah entah sebagian ini nanti wakalnya tidak kuat, tidak mampu. Ngon sing tauhid itu klenik, meneh klenik tauhid. Itu orang nggak pahami, itu mitos-mitos, faktanya tidak seperti itu. Faktanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama di dalam agama, yang mana harus dipahami yang paling dulu sebelum ilmu-ilmu lainnya. Sebelum pelajari sholat, zakat, puasa itu dipelajari itu tentang tauhid. Itu. Nah, tapi mitosnya kemana-mana kadang-kadang jangan belajar tauhid nanti ndak edan, ndak stres. Ono meneh aja ngaji tauhid ndak kufur. Ono ndak kufur mah itu aja. Orang yang pang dalam tauhid malah dijadikan seperti itu. Itu arane bangsa virus yang membahayakan. Banyak. Nah, belajar tauhid nanti tidak kafir, belajar tidak kafir. Nanti kalau tauhidnya makin dalam udah terjatuh kekufuran. Nah, meneh wong ki miring kabeh miring. Iki mbok sampean nemu kok yo nanti diteliti. Faktanya tidak seperti itu mitos yang berkata oknum. Gitu. Oknumnya ada, baik mitos memang seperti itu. Mitosnya mungkin dari orang-orang yang memang kesurupan bapak ya, kesurupan jim eprit bapak eprit. Nah, setelah kita memahami baru berarti paham baru terus ya kita kan mukhalafatul hawadis kan yang perlu dipaham barunya dulu. Kalau sudah ketemu berarti sing aran baru ki sing isine gerak diam misalnya baru ki isine ajramun wa aradun. Seperti itu. Jadi nanti dipaham setelah kita memahami baru. Sekarang kita kan wajib bahwa Allah Ta'ala wajib berbeda dengan perkara yang baru. Lah bedanya yang di mana bedanya? Bedanya yang bagaimana itu bukan Gusti Allah bagaimana, ndak, mustahil Gusti Allah kok bagaimana. Gusti Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada samanya, tidak akan dikatakan bagaimana. Maksudnya perbedaannya bagaimana? Allah itu berbeda dengan hawadis di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Ini penting kalau tidak memahami tiga. Ada orang menyekutukan dalam zat, menyekutukan dalam sifat, menyekutukan dalam perbuatan. Nah, kita kupas satu persatu. Utawi artines sulaya Allah ing dalam date tegese date Allah iku dudu jirim, date hawadis iku jirim. Nah, kita akan membedakan dat. Dat itu umum, bisa masuk ke qadim, bisa masuk hadis. Dat qadim datnya Allah, dat hadis datnya selain Allah. Datnya Allah itu bukan jirim. Tapi tidak usah ditanya bukan jirim apa rasa kayak ngono. Yang penting pokoknya kalau ketemu jirim berarti bukan Tuhan, bukan Allah ya. Jirim itu apa? Nah, jirim itu sesuatu yang menempat. Nah, ini penting karena banyak akidah-akidah
yang sesat, padahal orangnya ibadahnya tekun, sholatnya tekun, jamaahnya tekun, tekun, orangnya baik, dermawan, membantu fakir miskin, armalap, komplit, janda-janda, tapi akidahnya sesat karena meyakini Tuhan itu jirim. Buktinya apa? Tuhan jirim itu berarti Tuhan menempat. Kalau menempat itu bukan Tuhan, itu namanya jirim. Nah, itu yang perlu dipahami banyak. Udah mengatakan Tuhan di atas itu berarti Tuhan disamakan dengan jirim, dengan langit, dengan bulan, dengan matahari, dengan bintang, terserah yang di atas. Sok religi, sok kenal. Berarti no sok iki berarti bukan, no. Bahwa no sok bukan sok pinter berarti ora pinter. Sok kenal bener ora kenal. Sok religi berarti tidak religi. Ana sok-sokan. Berarti ada soknya. Maka kita paham jirim dulu. Jirim itu sesuatu yang menempat. Maka kalau dikatakan di mana itu berarti jirim. Jangan sampai kita mengatakan Tuhan di mana. Aduh, bahasanya salah. Pertanyaan salah atau memang tidak paham. Yang satu pertanyaan salah, yang ditanya juga tidak paham. Yang tanya kan tidak paham Tuhan, tanya Tuhan itu di mana. Nah, yang ditanya juga tidak paham, Tuhan di mana-mana. Wong kentir mana. Jadi orang dua akal kabeh wong Tuhan ditanyakan di mana, wong Tuhan itu bukan jirim, sing terkena di mana adalah jirim. Yang di mana-mana adalah jirim. Kalau sampean bisa mikir kabeh kan gampang, mengatakan Tuhan di mana-mana berarti kan wong banyak. Di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan. Tuhan kok lecek ngawak. Itu bukan Tuhan, berhala. Tuhan. Berarti di mana-mana banyak. Wong di mana satu saja, di mana kuwi bukan Tuhan. Satu siji di mana bukan Tuhan. Matahari berapa? Di mana? Berarti bukan Tuhan kan? Bulan berapa? Satu. Di mana? Di langit terus ya, kan gampang kan? Itu apa tuh menempat, Tuhan kok menempat, itu berarti akidah bukan Islamiyah. Memang orangnya Islam tapi akidahnya bukan Islam. Ada memang ya di dunia cuma bisa lihat KTP-nya Islam ya Islam. Orangnya pakai sarung bijine Islam, misal melu ngambeng pisan. Tahu kono wong salate nang masjid sama ayo Pak de wong Islam kan ndak etik kok. Maksudnya Islam wis Islam dunya-dunya apa wis. Kanggone dunya ta ora kanggo nang akhirate nek akidahe bukan akidah Islamiyah. Maka harus belajar akidah, itu penting. Men akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah tidak boleh berbeda. Akidah hanya satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi perbedaannya itu hendaknya Tuhan itu bukan jirim. Lah jirim itu apa? Jirim itu yang menempat. Seperti itu gampang. Yang manggon itu yang di mana-mana berarti manggon. Tapi biasanya manggon ki kan nek cara bahasa umum, tapi bisa dipakai tidak masalah sih. Wong Tuhan juga tidak menempat. Yang adiah seperti wedang neng gelas, langit neng dhuwur, bintang nang dhuwur, bumi nang ngisor, kaya duit nang dompet dan sebagainya banyak. Tentunya kita kalau tanya kepada anak-anak saja kan, atau menyuruh anak kecil, tolong ambilkan HP, itu si anak akan bertanya di mana Mas atau di mana Pak. Itu berarti menandakan bahwa si HP itu bukan jirim, namanya menempat. Lah apabila sing ditanya, sing menyuruh mengatakan yang tidak di mana-mana, mesti anak tidak akan bisa menerima ada jirim atau benda tidak di mana-mana. Bisa jirim itu ya kadang bisa dinamakan dengan benda ya boleh sih, atau dengan materi, tapi bahasa yang khusus dalam ilmu tauhid namanya jirim. Jirim. Tapi nanti yang nama jirim ki untuk peningkatan pemula ya menempatnya seperti itu ndak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah belajar terus, yang namanya menempat itu bukan
namanya si HP di meja atau si minuman di gelas, bukan seperti itu. Nanti yang namanya menempat itu ahdu qadron minal faragh. Menempat itu mengambil ruangan secukupnya, itu namanya menempat. Jadi setiap jirim itu pasti punya ruangan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nanti kita juga harus memahami bahwa si ruangan yang meruang dari yang meruang dan ruangan, jirimnya dan ruangan itu tidak terpisahkan, namanya mulazamah. Lah nanti alam itu nanti tetap ada batasnya, cuma kita tidak tahu. Alam itu semua terbatas loh, ada batasnya. Ya, yang namanya alam itu terdiri daripada jirim. Nah mesti ada tempat, ada yang menempati. Jadi nanti kalau kita sudah paham jirim, itu antara ruangnya dan jirimnya itu tidak terpisahkan. Nah ada ruang pasti ada jirimnya, ada jirim ada ruangannya. Maka tidak ada ruangan kosong. Itu dalam ilmu tauhid indah akli ya. Ya ada. Nah orang ngerti kan pahamnya dari langit, bumi dan bainahuma itu berarti kan ada yang dikatakan dalam Quran, bainahuma di antara keduanya, langit dan bumi itu ada. Apa? Jirim. Oh ya. Lah nanti jirim kalau sudah kita melangkah terus akan memahami jirim dibagi menjadi dua, jirim ke jisim dan jauhar. Tapi kalau bagi pemula pokoknya yang penting jirim itu sesuatu yang menempat, gitu aja oh. Nah Tuhan itu ndatnya bukan jirim, berarti ndatnya Allah tidak terlewati, tidak terkena tempat, tidak menempat. Terus kayak ngono, mek gampang. Itu pertama pemahaman, walaupun nanti jirim itu dikorek panjang, tapi bagi pemula. Tapi kok insya Allah kita akan mengajarkan dua versi. Tapi ya do betah-betah bae. Sanawiyah sono metu sing basa nambur ya, sing wis basane ta'aluk tan sisi kodim suruh kodim penai, kita sulitnya bikin kurikulum karena apa, tidak ada kelas. Kita mau diangkat ke atas, nanti yang ngaji baru-baru plongo ngaji opo sampai ngantuk odok ora paham. Engko sing lawas ngaji wis utuh kuwi terus ora muda-muda, coba dilema silama kama simala kama. Pak Malu sing Cina mungkin pernah sing ngaji suwi, kayak Pak Osi napa kae men ngaji sutuk terus ana muda-mudaan sungkan aja kok. Engko sing wis anyar digundah kesti. Wah, angel lo orang ngaji. Nah, ini nanti tak bikin anu aja lah. Tak bikin apa namanya seksi ya tetap semua nanti, tapi iki cukup upama sing nembe ngaji ya cukup kaya ngono, nanti tak unggah kesti kanggo sing wis lawas. Dadi upama sing ngaji anyar, upama kasih bingung ora usah bingung kok. Pokoke rungokke bae ora paham ora apa-apa. Sing penting paham sing anyar, sing aran date Gusti Allah dudu jirim wis kowe bae cukup. Dadi jirim ki apa? Sing manggon, berarti Gusti Allah ora manggon. Ini saja mungkin untuk si perbedaan dalam sifatnya untuk minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsili kulli haubah wastulanal aurati wa amini raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli mahabbah au jiratin ashabah al muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judamana la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salawat salam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada dahsi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.